Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Apa kabar teman-teman yang masih ada di Jepang? Terus apa kabar juga nih teman-teman yang di Indonesia dan pengen berangkat magang ke Jepang? Nah, di tahun 2022 ini keadaannya memang lagi nggak baik-baik saja. Itu terbukti dari banyaknya teman-teman yang nge-DM saya masalah gaji magang di Jepang. Walaupun banyak teman-teman yang sudah sampai di Jepang itu masih kembali lagi bertanya kepada saya gitu ya. Soal gaji saya dulu pada saat masih di Jepang kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang nge-DM ataupun komentar soal ini ingin membandingkan ya antara pendapatan teman-teman yang ada di Jepang sekarang dengan pendapatan pada saat saya waktu kerja magang di Jepang dulu kayak gitu ya, di kisaran di bawah tahun 2022. Nah, sekarang kan banyak teman-teman yang magang di Jepang itu kan mulai kerja itu di tahun 2022 dan mungkin banyak pengen berangkatnya itu pada saat itu di sekitaran di bawah tahun 2022 ya. Ternyata setelah sampai Jepang, teman-teman di Jepang itu mendapati sesuatu hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman ya. Apa itu ekspektasi yang nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman yang udah sampai di Jepang, yaitu tentang gaji kayak gitu guys. Kenapa dengan gajinya? Nah, gajinya itu ternyata nggak sebesar dengan apa yang dibayangkan pada saat dulu masih di Indonesia ya. Karena kan banyak juga ya konten kreator entah itu di YouTube, TikTok ataupun Instagram kayak gitu ya yang sebelum tahun 2022 menyampaikan bahwa kerja magang di Jepang itu bisa mendapatkan penghasilan dengan nominal yang cukup fantastis kayak gitu ya. Sementara banyak teman-teman yang udah berangkat magang ke Jepang dan sudah bekerja di Jepang mulai tahun 2022 ini merasa tidak sesuai ekspektasi pendapatannya yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang paling kuat faktornya itu adalah nilai tukar kurs yen ya. Nilai tukar kurs yen sangat melemah sekarang ya dari semenjak kepulangan saya di bulan Februari 2022 hingga sekarang mengalami penurunan terus ya setiap minggunya, Bah. Setiap minggu ya, setiap bulannya kayak gitu mengalami pelemahan terus kayak gitu, guys. Ini disebabkan oleh krisis global yang dialami sekarang ya di beberapa wilayah di dunia ya, itu mempengaruhi nilai tukar beberapa negara besar, salah satunya yen Jepang kayak gitu. Terus bagaimana solusinya kalau misalnya ternyata teman-teman yang sudah bekerja magang di Jepang saat ini merasa tidak sesuai dengan ekspektasi? Yang pertama sekali tentu saja selalu bersyukur ya, karena kita sudah berhasil untuk berangkat magang ke Jepang, yang mana masih banyak teman-teman kita yang belum bisa berangkat magang ke Jepang, padahal mereka itu pengen banget bisa sampai ke Jepang, dan tentunya mereka memiliki ekspektasi yang cukup tinggi juga seperti pada saat teman-teman masih ada di Indonesia dulu kayak gitu ya. Yang pertama itu syukur tentu saja. Yang kedua, teman-teman harus disiplin dalam manajemen keuangan. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, biaya hidup di Jepang tinggi, kemudian banyak potongan, terus ternyata mungkin ya gajinya nggak sesuai dengan yang diharapkan ya, yang standar-standar aja. Sementara kalau misalnya dikirim ke Indonesia jadinya nggak banyak-banyak amat, misalnya kayak gitu ya. Tentu saja itu harus di manage sebaik mungkin ya kayak gitu ya. Yang kedua harus di manage sebaik mungkin. Yang ketiga, kurangin konsumtif terhadap barang-barang yang non produktif ya. Maksudnya begini, karena pendapatan kita itu sebenarnya pendapatannya di Jepang itu tuh nggak turun-turun amat gitu ya, standar kayak gitu ya, tapi nilai tukarnya itu yang mempengaruhi, jadinya pada saat kita kirim ke Indonesia jadi lebih sedikit. Jadi salah satu solusi yang bisa teman-teman manfaatkan adalah mengurangi konsumtivitasnya itu di barang-barang non produktif. Gimana ya bilangnya, jangan boros kayak gitu ya, jangan boros. Misalnya kalau misalnya yang hobi fashion tapi teman-teman
pengen punya tabungan, anggaran untuk belanja fashionnya mungkin dipotong gitu ya, dipotong 30% atau 40%-nya kayak gitu ya. Atau yang hobi jalan-jalan misalnya gitu ya, dikurangin dikit kayak gitu ya. Yang keberapa tadi? Yang selanjutnya aja ya. Tadi itu kan udah, yang berikutnya adalah konsisten menabung ya guys ya. Kenapa konsisten menabung? Karena kalau teman-teman nggak konsisten menabung, semakin lama semakin habis, bisa-bisa kalau teman-teman terlalu konsumtif kayak gitu ya, dan aset teman-teman bisa-bisa berkurang kayak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah belanjakan hasil tabungan teman-teman itu ke sektor-sektor produktif teman-teman ya. Maksudnya sektor-sektor produktif sini itu bisa kembali lagi ke fashionnya teman-teman ya. Kayak misalnya nih, teman-teman adalah seorang konten kreator atau fotografer kayak gitu ya, ataupun videografer yang suka nge-shoot foto atau video, itu teman-teman bisa investasiin dana teman-teman itu tuh misalnya untuk beli kamera yang bagus ya, yang speknya bagus, yang sangat mendukung, terus beli lensanya, kemudian bisa beli tripodnya, terus ataupun anti getarnya itu, terus tasnya mungkin. Nah, itu bisa menjadi salah satu aset untuk teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman udah pulang ke Indonesia, peralatan-peralatan seperti itu bisa teman-teman eksploitasi seproduktif mungkin ketika sudah di Indonesia. Karena banyak juga ya teman-teman yang magang di Jepang sana itu kreatif-kreatif banget. Banyak konten kreator juga ketika pulang ke Indonesia memanfaatkan alat-alat ini menjadi jauh lebih produktif lagi kayak gitu guys. Ataupun misalnya teman-teman ada yang suka beternak, mungkin teman-teman bisa mengalokasikan dananya itu untuk pengembangan ternaknya teman-teman, ataupun yang suka di bidang pertanian kayak gitu bisa mengembangkan di sektor pertanian. Tapi tentu saja kalau kayak di pertanian ini kita harus melihat risiko ya, karena keadaan sekarang memang lagi nggak stabil dan penuh penuh resiko, jadinya harus pandai-pandai mengambil keputusan kayak gitu guys. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang suka di bidang lainnya, entah kuliner atau apa gitu ya, itu juga bisa kalian mulai nyicil kayak gitu ya, entah apakah gitu, atau barangkali ada yang sudah beli tanah kayak gitu ya, dan wilayahnya itu bagus banget untuk jangka panjang ataupun untuk penginapan atau kos-kosan, itu juga bisa menjadi salah satu peluang untuk teman-teman kembangkan kayak gitu ya teman-teman. Nah kayak gitu sih kalau dari aku untuk menanggapi keadaan yang nggak stabil ini dan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, keadaannya yang seperti ini kayak gitu ya. Mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini kita jadi belajar lebih bersyukur lagi ya, walaupun kita merasa nggak besar gitu ya pendapatannya, tapi tentu saja banyak hal positif yang kita dapat kayak gitu ya guys ya. Itu sih dari aku, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat untuk kawan-kawan yang masih bekerja. Semoga kalian selalu sehat dan bisa kembali pulang ke Indonesia dengan penuh sukacita. Thank you, bye bye.